Ya, setelah USG ada penebalan di dinding lambung. Itu nanti pada saat endoskopi apakah akan ditemukan radang ataupun iritasi. Di sini aku bakal bahas juga ya. Kemudian mengatasi badan pegal linu, kesemutan juga aku bakal bahas di sini. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Karena aku juga pejuang asam lambung dan aku itu adalah ada gastritis. Jadi terjadi peradangan di dinding lambung aku, dan sebelumnya aku juga bakal jawab ya. Kemarin itu ada beberapa orang yang bertanya, Bunda, obat herbalnya apa saja? Kemudian konsumsi susu SR berapa kali sehari, dan juga ada yang nanya terkait jenang gemi ya, ataupun tepung Garut. Nah, jadi tepung Garut ini yang aku konsumsi pada saat itu ada dua versi ya. Ada yang original, itu harganya sekitar 26.000. Ada yang jenang gemi. Jenang gemi ini menurut aku ini lebih praktis ya, lebih instan, karena ini sekali seduh satu saset kayak gini, ada yang rasa pisang, ada yang rasa gula aren, ada yang rasa vanila, jadi bebas milih ya. Ini yang box besar isinya 30, itu harganya sekitar 200 ribuan ya. Kalau yang isi 15 pieces itu harganya 120 ribu. Tapi kalau yang original juga ada ya, cuman aku tuh lagi habis produknya, belum beli lagi. Tapi aku cantumkan linknya juga di bawah sini ya. Itu harganya 26.000. Untuk cara seduhnya juga pernah aku share ya di video aku. Namanya itu pati Garut ya. Jadi itu aman, bagus untuk lambung, untuk melindungi dinding lambung. Kenapa aku konsumsi itu? Karena aku terjadi peradangan ya. Jadi ada gastritis. Lambung aku itu kayak ada iritasi, ada radang sedikit kata dokter. Makanya aku rutin konsumsi itu, alhamdulillah memang membaik. Karena biasanya setelah aku konsumsi tepung Garut ataupun jenang gemi itu lebih adem ya, di lambung aku tuh lebih nyaman kayak gitu ya. Jadi misalnya sebelum makan nasi ataupun sebelum ngemil-ngemil yang lainnya, aku tuh selalu kasih pelindung dulu ya, atau ini adalah makanan pengantar, namanya jenang gemi atau tepung Garut. Kemudian untuk susu SR ini pada saat itu aku konsumsinya pasca endoskopi saat pemulihan, karena aku kurus banget. Aku konsumsi ini satu kali sehari aja, jam 10 pagi setelah sarapan, ambil 3 sendok makan susu, diseduh dengan menggunakan air hangat, lalu dikonsumsi. Jadi aku konsumsinya itu satu kali sehari aja, di pagi hari jam 10. Kalau nggak bisa di pagi hari, bisa di sore hari atau malam hari, sesuaikan dengan kondisi kalian atau sesuaikan dengan jadwal kalian aja. Nah, ini adalah madu lambung yang pernah aku konsumsi. Ini aku beli sampai 9 botol karena cocok sama aku, madu Z-Smart. Nah, untuk modelannya kayak gini ya. Ini kayak madu pada umumnya, tapi ini 100% bahan alami juga ya. Kandungannya bagus untuk mengatasi lambung. Konsumsinya 3 kali sehari, 30 menit sebelum makan nasi ya, 1 sendok makan. Kenapa aku udah konsumsi ini tapi masih endoskopi? Karena masih sering kambuh-kambuhan. Jadi kalau misalnya kalian mau ikhtiar dengan madu lambung atau madu Z-Smart ini, saran aku harus terapkan 3P-nya, pola pikirnya, pola makannya. Jadi nggak boleh bandel-bandel ya. Sekitar 2 bulanan lah ya aku pada saat itu konsumsi ini, alhamdulillah sih membaik, cuman kambuh lagi, makanya aku memutuskan untuk endoskopi. Jadi kalau saran aku nih, kalau pengen ikhtiar sama ini, nggak mau obat-obatan dokter, boleh-boleh aja, tapi harus disiplin dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehatnya diterapkan ya, dan juga olahraganya. Nah, jadi yang sudah bertanya kemarin semoga nonton video ini ya. Dan selanjutnya aku bakal bahas terkait pertanyaan kalian ya. Aku udah siapin handphone lagi nih. Kebetulan masih banyak banget pertanyaan ya. Mohon maaf kalau aku belum sempat jawab semuanya. Nah, di sini aku bakal bahas terkait badan pegal linu, kesemutan ya. Ini tadi ada pertanyaan siapa ya? Benny Official, halo selamat malam. Cara mengatasi badan jadi pegal linu pada kesemutan gimana ya? Saya kena GERD juga udah lama. Nah, jadi pegal linu ini kenapa sering dialami oleh pejuang asam lambung? Sebenarnya sih orang yang tidak sakit pun ya, tidak sakit asam lambung pun sering mengalami hal ini, biasanya karena kecapean, kurang istirahat, kurang tidur, atau mungkin setelah mengangkat beban-beban yang berat. Intinya badannya lagi capek, atau mungkin habis naik kendaraan umum, kendaraan jarak jauh, itu juga bakal mengalami hal ini.
Jadi saran aku ya, kalian wajib banget istirahat, terapkan pola makannya, pola pikirnya. Kalau misalnya udah kena pegal-pegal ini seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbanyak asupannya, minumannya. Jangan sampai kita dehidrasi, kekurangan mineral, kekurangan vitamin. Kemudian saran aku juga konsumsi kayak vitamin B kompleks, itu bagus. Neurobion yang warna pink itu juga bagus. Atau bisa konsumsi vitamin D. Vitamin D ini tadi ada yang nanya di Instagram, Bunda, tolong balas dong vitamin D yang aman, yang bagus, yang mana. Menurut aku sih semuanya bagus ya, tergantung orangnya cocok-cocokan. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu ya, pengen cocok sama kalian yang mana ya vitamin D yang bagus, saran aku bisa konsultasi ke dokter, atau nanti pada saat pembelian obat vitamin D bisa konsultasikan ke petugas apoteknya atau petugas apoteknya. Aku dari Whitegard nih, karena kan biasanya petugas apotek juga tahu ya masalah penyakit lambung. Jadi dia bisa merekomendasikan vitamin yang bagus seperti itu ya. Kemudian sering kesemutan itu biasanya peredaran darah yang lancar. Jadi saran aku konsumsi vitamin D atau sering berjemur di matahari pagi ya, jam 8 atau setengah 8 sampai jam setengah 9 itu bagus banget ya mataharinya. Sering jalan santai aja ya, yang penting kita gerak di pagi hari agar peredaran darah kita lancar juga dan nggak merasa pegel-pegel. Aku tuh kalau misalnya udah olahraga, badan aku jadi enakan, tidurnya nyenyak, dan minumnya banyak, nafsu makannya juga meningkat. Kalau aku ya, itu pengalaman aku. Nah, kemudian di sini aku juga bakal bahas terkait mengubah pola pikir. Susah banget, Bun. Caranya gimana? Ini atas nama Andi Harmi ya. Andi Harmi, ini aku juga pernah ya, pola pikir susah banget. Jadi cara mengatasinya gimana? Kita harus bisa mengontrol pola pikir ya, mengusir pikiran-pikiran negatif itu menjadi positif. Jadi overthinking ini memang susah banget kita lawan, tapi dengan cara aku pada saat itu adalah sering melakukan meditasi, sering melakukan yoga, itu bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Jangan sering menyendiri ya. Kalau misalnya lagi sendiri nih, aku lagi me time, biasanya aku dengerin musik-musik kesukaan aku, ataupun ruqyah, ataupun mungkin aku lagi nonton-nonton film-film kesukaan aku ya, seperti zaman dulu kan aku tuh suka banget kayak nonton SMA, Apakah Rasanya Cinta, dan lain sebagainya ya. Jadi aku tuh melakukan hal-hal itu. Dan kalau misalnya tiba-tiba kayak anxiety-nya muncul, kayak takut banget, hal yang aku lakukan adalah berbaur sama teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau menyendiri, kadang telepon mama, kadang telepon saudara. Dan yang paling ampuh juga menurut aku adalah kalau aku nonton motivator-motivator di YouTube ya. YouTube itu banyak banget menyediakan video-video yang bermanfaat untuk kita ya, terutama untuk pejuang asam lambung. Jadi ada motivator-motivator yang memang menyemangati kita. Kamu nggak sendirian loh. Jadi aku tuh sering banget nonton. Setelah nonton itu ya aku lega. Jadi ternyata memang penyakit ini nggak bahaya dan aku nggak sendirian. Banyak yang mengalami hal ini. Jadi kalian juga bisa coba terapkan itu. Dan biasanya nih aku tuh sering banget konsumsi air putih yang hangat-hangat kayak air jahe, kemudian tambah madu, itu enakan ya. Pikiran kita tenang, kemudian juga perut kita nyaman. Setelah itu, setelah mandi sore, biasanya aku mandi sorenya juga pakai air hangat, kemudian balurin badan dengan menggunakan minyak kayu putih, itu enakan. Setelah itu kita santai sama keluarga, bisa nonton film kesukaan kita sambil ngemil. Kemudian sebelum tidur malam biasanya aku melakukan meditasi ataupun yoga. Tapi kalau misalnya anxiety kalian masih benar-benar belum bisa dikontrol, saran aku bisa liburan ataupun mungkin healing di suatu tempat yang kalian sukai aja keluarga. Aku tuh kalau misalnya lagi anxiety nggak bisa menyendiri, aku tuh kadang berbaur. Kadang kalau misalnya di rumah hanya berdua sama anak aku tuh kadang langsung ajak anakku main, bercanda, ataupun bikin kue, ya bikin apa aja yang aku suka, yang penting sensasi ini menghilang dari pikiran aku. Nah ini juga ada Edi, alhamdulillah dia udah sembuh, tidak menggunakan obat dokter, hanya pakai obat herbal aja, dan juga menjaga pola makan dan rajin olahraga. Jadi teman-teman kalau mau obat herbal bisa nyoba madu Zetsmak, dan tentunya harus terapkan olahraganya, pola pikirnya, dan juga makanannya diperhatikan. Jadi memang obat yang paling ampuh ya untuk pejuang asam lambung itu adalah bahagia, harus happy. Jadi kita tuh nggak boleh tertekan dengan sesuatu hal. Jadi harus kita lawan sensasi ini. Kalau ini hanya sementara ya. Jadi harus positive thinking ya, dengan cara melakukan hal yang menyenangkan, olahraga.
Nah, kemudian ini juga ada atas nama user B7, nggak tahu namanya ya. Ini dia USG. Bunda, kalau di USG abonemen ada penebalan di dinding lambung itu semisal endoskopi ada luka peradangan lambung ya Bun, please balas VT dong Bun. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya sudah USG ternyata ada penebalan, ini terjadi sama kakak ipar aku juga ya, dia itu ada penebalan di dinding lambung. Kira-kira nanti di USG, kira-kira nanti pada saat di endoskopi ada radang nggak sih, atau ada luka gitu atau iritasi? Itu belum tentu ya, nanti bakal dicek dulu, karena pengalaman aku kemarin itu kan hasil USG aku semuanya normal ya, dan pada saat di endoskopi ternyata aku ada radang. Dan kemarin pada saat kakak ipar aku di USG ya, mengacu pada hasilnya itu penebalan di dinding lambung, kata dokternya ini bisa gejala usus buntu. Jadi itu sebenarnya tergantung ya dari diagnosanya. Jadi meskipun kakak udah USG ada penebalan di dinding lambung atau dinding usus, itu belum tentu ada luka atau ada radang. Bisa saja sensasi tersebut hanya dari penebalan ataupun mungkin dari radang lambung tersebut ataupun dari radang usus tersebut. Jadi belum tentu lambungnya juga kena iritasi, dan untuk memastikan itu hanya dokter yang bisa mengecek. Caranya gimana ya? Dengan endoskopi. Jadi ini teman-teman, kalau misalnya kalian udah USG ada hasil misalnya ada penebalan nih di dinding lambung ataupun di dinding usus, gimana ya Bun? Nah, jadi kalian harus minta ke dokter, dok aku mau endoskopi dong, pengen memastikan ya agar tenang gitu. Boleh lanjut endoskopi. Kalau aku sih di Jakarta pakai BPJS boleh ya lanjut endoskopi. Dan itu sebenarnya yang berikan keputusan dokternya, apalagi hasilnya misalnya udah ada penebalan di dinding lambung. Itu nanti bakalan langsung disarankan untuk endoskopi untuk memastikan semuanya itu baik-baik saja, seperti itu ya. Dia minta video TikTok ya, nanti aku bakal bahas di video TikTok. Untuk perut panas juga udah aku bahas. Jadi perut panas ini karena biasanya ada iritasi atau ada radang lambung. Saran aku, kalian silakan rutin konsumsi tepung Garut ataupun jenang gemi. Sering konsumsi air putih hangat, dan makanannya itu harus yang lembek-lembek. Hindari berbaring setelah makan, hindari makan porsi yang besar. Jadi harus sering tapi porsinya kecil, dikunyah halus, dan juga pikirannya harus dikontrol ya. Sering konsumsi buah-buahan, konsumsi sayur-sayuran yang aman ya. Buah-buahannya seperti melon, pepaya, itu bagus. Kemudian buah naga ataupun buah semangka itu bagus ya. Alpukat juga bagus, tapi cocok-cocokan ya, karena alpukat ini kan mengandung lemak ya. Jadi kalau misalnya kurang cocok, dihindari aja. Sayur-sayuran yang aman sama aku pada saat itu adalah wortel, kentang, buncis, kacang panjang, itu aman ya sama aku. Tapi untuk semua jenis makanan itu sebenarnya bukan yang nggak boleh ya, cocok-cocokan. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung nih kira-kira hari ini mau makan apa ya, sayuran apa, kalian boleh coba dulu. Aku tuh sering banget share video-video terkait makanan, tapi itu yang cocok sama aku. Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain, boleh-boleh aja. Coba dulu sedikit, karena itu adalah menu yang cocok sama aku. Kalau misalnya nggak cocok atau kurang cocok, dihindari. Jadi carilah makanan-makanan atau menu-menu yang aman atau yang cocok sama lambung kalian. Jadi seperti itu ya, terkait pola pikir, kemudian USG, dan juga sering pegal-pegal. Semoga nonton video ini. Aku tuh saat ini masih rutin banget melakukan olahraga setiap pagi kalau lagi libur. Kalau lagi kerja, aku olahraganya sore hari aja, biasanya hanya 30 menit. Aku pulang jam 3 setelah membersihkan meja-meja, merapikan alat ya perangkat kerja aku langsung sholat asar di kantor, lanjut aku olahraga ya, cuman kadang jalan, treadmill kecil-kecil. Setelah itu pulang, nyampe di rumah, istirahat sejenak baru mandi, dan lanjut minum yang hangat-hangat kayak jahe, kemudian ngemil. Jadi itu bisa membuat kita juga lebih sehat, pikiran kita juga lebih tenang dan lebih fresh, aura positif kita itu keluar ya. Dan kalau olahraga itu biasanya bikin lagi tidur kita nyenyak, makannya lumayan enak, dan juga minumnya itu banyak ya. Jadi itu bisa membuat kita lebih segar dan kita nggak bakal kekurangan cairan karena minumnya itu banyak. Dan usahakan untuk perjuangan asam lambung itu minumnya juga harus cukup ya, 8 gelas per hari atau 2 liter.
Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk share aku kali ini. Terima kasih buat kalian selalu setia menonton video-video aku. Semoga bermanfaat ya untuk orang banyak. Aku tuh bukan tenaga medis, aku bukan dokter, karena aku juga punya pengalamannya. Aku juga pejuang ya. Alhamdulillah saat ini aktivitas. Semoga kalian juga lekas pulih, sehat kembali seperti sedia kala, dan bisa menjalankan aktivitas kalian sebagaimana mestinya. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Alifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!